Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aniro dari Departemen Kimia dengan NP 05424103. Saya akan mempresentasikan hasil eh, kuis saya, pengajian kuis saya dengan soal nomor satu itu sebagai berikut. Pada soal diketahui sebagai berikut, yaitu panjang A yaitu 10 cm atau 0,1 meter, panjang kawat untuk arus listrik satu yaitu 10 ampere, I2 yaitu 4 ampere, dan I3 yaitu 2 ampere. Kemudian panjang D yaitu jarak antara kawat I1 dan I2 yaitu 28 cm atau 0,28 meter. Kemudian ditanya pada yang A yaitu gambar arah gaya Lorentz akibat eh, kawat satu dan kawat 2. Arah gaya Lorentz itu dipengaruhi oleh arah eh, arus dan medan magnet, arah medan magnet. Eh, Pada kawat I1, kita tahu bahwa arahnya ke atas. Untuk itu, dengan aturan tangan kanan, arahnya yaitu harusnya ke atas, yaitu pada jempol, yaitu ke atas, jari-jari sebagai titik yang akan dipengaruhi oleh kawat tersebut. Maka dari itu kita tahu bahwa arahnya ke atas dan kawat persegi yaitu ada di kanannya. Maka dari itu, medan magnetnya adalah ke telapak tangannya, yaitu di sini. Sehingga masuk ke dalam bidang atau menjauhi pembaca. Untuk kemudian yang kawat dua, kita tahu arusnya juga ke atas, namun titik yang dipengaruhi ada di kirinya, sehingga gayanya yaitu di lapak tangan, yaitu mendekati ke pembaca atau keluar bidang. Saat kita tahu medan magnet dari kawat I1 dan I2, saja kita tahu kita dapat mengetahui gaya Lorentz pada masing-masing sisi. Sama dengan aturan tangan kanan, namun untuk jajar ini sebagai medan magnet, sedangkan telapak tangannya menjadi gayanya. Ya, untuk semua sisi akan menghasilkan dua gaya Lorentz, yaitu akibat kawat I1 dan akibat kawat I2 yang kemudian eh, disebut S1 dan F2. Pada kawat PQ, kita tahu bahwa arahnya ke atas dan medan magnetnya yaitu jari-jarinya eh, masuk ke dalam bidang sehingga gayanya yaitu ke arah kiri. Itu untuk akibat dari kawat I1, sedangkan akibat kawat I2 eh, dipindah seperti ini. Yang jari-jari mengarah ke pembaca sehingga keluar bidang dan gayanya kita tahu yaitu ke arah kanan. Selanjutnya yaitu untuk QR yaitu sama ke kanan untuk akibat kawat I1 seperti ini, berarti gayanya akan ke atas. Sedangkan akibat kawat I2 yaitu seperti ini, yaitu ke arah bawah. Untuk yang RS juga sama, yaitu akibat kawat satu yaitu keluar bidang, maka dari seperti ini, maka gayanya akan ke arah kanan. Sedangkan untuk akibat kawat I2 yaitu seperti ini, ke membaca seperti ini, sehingga gayanya akan ke arah kiri. Untuk SP yaitu ke arah kiri arusnya, maka akibat kawat I1 medannya keluar, sehingga gayanya ke bawah. Sedangkan akibat kawat I2 yaitu seperti ini, eh, berarti gayanya yaitu ke atas. Selanjutnya ditanya gaya Lorentz pada sisi RS, berarti F pada sisi SRS, yaitu rumusnya yaitu I3 karena itu arus yang ada pada kawat persegi dan eh, panjang kawat dan medan magnet total yang mempengaruhi, yaitu dari medan magnet kawat I1 dan kawat I2. Yang pertama kita harus mencari dulu B1 yaitu medan magnet akibat kawat satu dengan rumus sebagai berikut: mu 0 ya, dikali dengan arus satu dibagi dengan 2 pi per R1. R1 di sini kita mengetahuinya dari jarak antara kawat RS ke kawat yang mempengaruhinya, yaitu kawat I1. Sudah tergambar pada layar, yaitu jaraknya 0,19 cm karena kita tahu jarak dari I1 sampai I2 yaitu 28 cm, dikurangi 10 sehingga jadi adanya 18. 18 dibagi 2 yaitu 9. Kemudian dikonversikan ke meter. Kemudian disubstitusi kepada rumus menghasilkan 1,05 dikali 10 pangkat 5 Tesla. Kemudian untuk B2 sama, namun R2-nya yaitu jarak eh, kawat RS ke R2 yaitu sebesar 9 cm.
atau dikonversikan menjadi 0,09 meter. Kemudian disubstitusikan menghasilkan 8,89 dikali 10 pangkat 6 Tesla. Kemudian resultannya yaitu dikurangin antara B1 dan B2 menghasilkan nilai yaitu 1,61 dikali 10 pangkat 6 Tesla. Kemudian disubstitusikan pada rumus gaya Lorentz yaitu menghasilkan nilai sebesar 3,22 dikali 10 pangkat min 7 Newton. Yang C ditanya gaya Lorentz pada sisi PS. Kita tahu sisi PS langkah-langkahnya sama, hanya berbeda pada jaraknya. Jarak antara PS ke kawat I1 dan I2. Kawat I1 jaraknya yaitu 0,9 di sini. 0,9 dengan I1 yaitu 10 ampere. Kemudian menghasilkan nilai sebagai berikut. Untuk akibat kawat I2 yaitu 0,19 meter. Kemudian menghasilkan nilai berikut dan B totalnya dikurangi karena resultannya. Kemudian disubstitusikan ke rumus gaya Lorentz yaitu menghasilkan nilai sebagai berikut 3,58 dikali 10 pangkat 6 Tesla. Selanjutnya yaitu untuk nomor 2. Jadi soal ini kita akan mengetahui beberapa data seperti arus pada I1 yaitu yang atas ini 1,2 ampere dan yang berdiri yaitu I2 yaitu sebesar 1,5 ampere dan panjangnya L. Kemudian terdapat titik P. Untuk yang pertama itu tanya vektor medan magnet di titik P akibat I1, kawat I1. Menggunakan rumus yang tadi yaitu mu0 dikali I1 dibagi 2 pi per R1. Untuk R1-nya adalah jarak dari kawat I1 ke P. Kita tahu pada gambar P terletak di ujung kawat 2. Sedangkan kita tahu bahwa kawat 2 memiliki panjang yang sama dengan kawat 1 yaitu L. Maka dari itu R1-nya yaitu sepanjang L. Kemudian disubstitusikan menghasilkan nilai sebagai berikut 2,4 dikali 10 banding 7 per L Tesla. Untuk arahnya yaitu keluar bidang karena menggunakan aturan tangan kanan kita tahu bahwa arahnya itu mengarah ke kiri dan titik yang dituju yaitu ada di P, ada di bawahnya. Maka dari itu telapak tangan yaitu menghadap ke pembaca sehingga keluar bidang yaitu untuk di sini koordinat keluar bidang yaitu Z, topi. Kemudian untuk yang B sama, namun R2-nya yaitu sebesar L per 2 karena di sini diketahui bahwa P berjarak L per 2 dari kawat I1 dan menghasilkan nilai sebagai berikut yaitu min 6 dikali 10 pangkat min 7 per L Tesla dengan koordinat Z karena dengan aturan tangan kanan seperti tadi kita tahu bahwa arahnya ke bawah dan titik yang dituju ada di kirinya sehingga medan magnet akan menghasilkan ke dalam bidang. Nah, maka itu dalam bidang di sini kebalikan dari yang soal A tadi sehingga negatif Z topi. Nah, untuk yang C ditanya resultan vektor. Jadi, karena keduanya sama-sama ada pada koordinat Z, maka tinggal dijumlahkan saja. Menghasilkan nilai sebagai berikut. Min 3,6 dikali 10 pangkat min 7 per L, koordinatnya tetap Z, negatif. Berarti menunjukkan bahwa arahnya tetap ke dalam bidang. Di awal kita sudah menyepakati bahwa ke dalam bidang yaitu negatif Z. Tapi kemudian untuk soal nomor 3, berikut soalnya. Nah, pada soal ini telah diketahui beberapa data yaitu seperti panjang L yaitu 2 cm atau 2 meter, waktu W-nya 0,1 meter, dan jarak antara persegi panjang dan kawat I yaitu sepanjang H yaitu 0,01 meter. Di sini kita ditanya untuk menghitung luas flux magnet yang menembus kawat persegi akibat kawat arus I. Flux magnet itu memiliki rumus sebagai berikut. Yang ini, yang flux magnet B itu integral dari H sampai H plus W, B dikali L dan dr. Ini berasal dari yang ini, dc dikali sama dengan B dikali dA. dA-nya yaitu L dikali dr. Kemudian ini kedua sisi diintegralkan. Kenapa dari H
H plus W sampai H doang. Karena ini kita mau hitung dari sini sampai ke sini. Jadi sini sampai sini. Seperti itu. Kemudian diintegralkan, yang tidak mengandung variabel dikeluarkan sehingga tinggal 1/RdR, yaitu ln R, yang kemudian disubstitusikan karena ini integral dengan batas. Nah, ini untuk ln, karena dikurangi sehingga dapat digunakan identitasnya itu dibagi. Kemudian tinggal disubstitusikan ke data-data yang diketahui. Menghasilkan 9,59 dikali 10 min 7 I karena I-nya tidak diketahui dan satuannya Weber. Nah, untuk yang B itu ditanya GGL induksi. Jika arus berubah terhadap waktu menurut I sama dengan A plus BT, di mana kan untuk GGL induksi pada kawat segi panjang B adalah 10 ampere per second. Nah, kita harus tahu dulu bahwa persamaan I sama dengan A plus B plus D itu diturunkan masing-masing karena untuk mengetahui perbedaan jaraknya. Sehingga diturunkan kedua sisi, DI sama dengan D, A plus BD. Nah, untuk A karena hanya konstan, maka habis tinggal DI sama dengan DT per B dan DT-nya pindah ruas. Nah, kita tahu bahwa B tadi adalah 10 ampere per second. Sama, ini satuannya sama. I arus itu satuannya ampere dan T sama satuannya second. Sehingga DI per DT sama dengan B. Kita tahu bahwa kegiatan induksi dengan rumus berikut min DC per T per DT. Nah, kita tadi tahu bahwa uh, C-nya tadi itu telah menghasilkan rumus, yaitu rumus berikut. Kemudian tinggal disubstitusikan. DT per DI kita tahu nilainya, maka dari itu dapat kita pisahkan menjadi seperti ini karena perkalian adalah komutatif sehingga dapat dilakukan substitusi. Untuk DI per DT adalah 10 ampere per second, ini kurang per second. Sehingga menghasilkan nilai 9,59 dikali 10 pangkat min 6 volt. Jika dimasukkan ke rumus epsilon, sehingga menghasilkan negatif 9,59 dikali 10 pangkat min 6 volt. Nah, untuk yang C, yaitu arah arus induksi kawat persegi panjang. Itu yaitu berawan arah jarum jam. Kenapa begitu? Karena adanya hukum Lenz, di mana arus induksi itu akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan arah peningkatan fluksnya. Kita tahu bahwa dengan aturan tangan kanan, kita tahu tadi bahwa arus induksi itu ke arah kanan, sehingga medan magnetnya ke luar bidang, yaitu mendekati pembaca, sehingga medan magnetnya ke sini. Nah, arus induksi menurut hukum Lenz itu harus berlawanan, sehingga yang seharusnya seperti ini ke sini harus berlawanan arah, yaitu ke sana, ke arah dalam bidang. Jika dilihat dari atas kawat, itu akan berlawanan jarum jam. Seperti itu. Untuk nomor 4, yaitu soal sebagai berikut, diketahui L, yaitu 2,6,5 dikali 10 pangkat min 3H, kemudian C1 yaitu 5,6 mu F, yang kemudian dikonversikan menjadi 56 dikali 10 pangkat min 6 dan C2 50 mu F sama dengan 50 kali 10 pangkat min 6 untuk R-nya yaitu hambatannya yaitu 10 ohm dan frekuensi tegangan AC yaitu 60 Hz. Pmax-nya yaitu 220 volt. Kemudiannya ditanya C ekivalen. C ekivalen yaitu karena ini sendiri jadi tinggal ditambahkan saja menghasilkan nilai sebagai berikut 1,06 dikali 10 pangkat min 6 F. Kemudian untuk Z yaitu impedansi rangkaian dengan rumus sebagai berikut akar R kuadrat ditambah XL dan XC kuadrat. Untuk rumus XL yaitu omega dikali L dengan omega itu 2 dikali Pi dikali frekuensi. Tinggal disubstitusikan nilainya menjadikan hasil sebagai berikut 9,99 ohm dan XC yaitu rumusnya 1 per ohm C ekivalen tinggal di
disubstitusikan nilai-nilainya menjadi 2,25,02 ohm dan disubstitusikan ke nilai Z menghasilkan nilai sebagai berikut 18,5 ohm. Untuk yang B, untuk yang C, persamaan arus sebagai fungsi. Untuk fungsi persamaan arus itu memiliki rumus I max dikali sin omega T ditambah mutlak psi. I max dapat diketahui dari rumus V max dikali Z. Kita tahu tadi Z-nya sebesar 18,5 ohm, sehingga tinggal disubstitusikan menghasilkan nilai sebagai berikut. Kita dapat mengetahui nilai sudutnya dari tan psi, yaitu dengan rumus XL min XC jika dibagi R, kemudian disubstitusi menghasilkan nilai min negatif 503. Kemudian diarkentaskan menghasilkan nilai 56,6 derajat. Kemudian dikonversikan menjadi radian. Kemudian untuk omega dengan rumus 2pi dikali frekuensi menghasilkan nilai 376. Kemudian tinggal disubstitusikan ke persamaan fungsi waktunya, yaitu sebagai berikut: 12,18 sin 376 T ditambah 0,98 radian. Untuk yang D, yaitu ditanya frekuensi resonansi rangkaian atau F0. Rumusnya yaitu sebagai berikut: 1 dibagi 2pi akar L per C. L per C sudah diketahui pada soal, sehingga dan C-nya sudah diketahui pada nomor A, sehingga langsung disubstitusikan saja menjadi 94,96 Hz. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.